Kenapa penginjilan sama dengan KKR ya? Dan Betul. aku tidak tahu dari kapan tiba-tiba ide KKR muncul, tapi pemikiran bahwa apa gara-gara dari Billy Graham kali ya. Cuma pemikiran bahwa kalau saya penginjilan, saya harus di stadion dengan mengumpulkan orang-orang, lalu mendengar saya khotbah 30 menit dari mimbar, dan khotbah saya cukup powerful sehingga 30 menit itu bisa mengubah seluruh kehidupanmu. Lalu kamu maju ke depan, kamu terima Tuhan Yesus, lalu tugas penginjilan saya selesai. Dari mana ide itu ya? Iman Kristen inkarnasi Yesus terlalu besar untuk ditampung hanya di dalam konteks kekristenan. Allah itu terlalu besar untuk tidak bisa dikenali di budaya manapun. Maka Allah itu terlalu besar sehingga dia pasti dikenali. Betul. Dengan konteks tertentu. Sehingga iman Kristen itu menolong pengenalan itu terhadap apa yang sudah dimiliki. Bukan sama sekali baru. U-Talks, percakapan sumbang. Hai kepada editor kita, Bapak Billy. Dan ada CJ, kembali lagi ada CJ. CJ lagi. Muntahlah Anda melihat muka saya terus. Kalau nggak ada CJ memang pasti ini dulu imannya turun. klarifikasi, disclaimer. Kalau aku batuk, ini bukan berarti nggak sembuh-sembuh udah berapa belas minggu. Kutuk. Tapi karena kita syutingnya sekaligus. Iya. Iya Berapa betul itu? ya. Jadi sekali syuting kita biasa 3 podcast, capek. Ini syuting ketiga. Itu. Kalau batuk ke sebelah sana aja, jangan ke sebelah sini. Itu karena kutuk yang tidak karena Selesai. suka ngomongin hamba Tuhan. Hamba Tuhan, orang yang diurapi lu sentuh-sentuh menyentuh mulu, orang yang batuk diurapi mulu. makanya batuk. Oke. Kenapa sih harus Hamba Tuhannya namanya Glow. Masih ini. Oke, kita mulai ya. Gitu. Ya. Baik, hari ini kita akan bukan melanjutkan sebenarnya dua segmen yang terpisah, tetapi akan berhubungan dengan podcast yang kemarin, yang tadi sebenarnya. Yang Tapi tadi. mungkin yang saudara dengar beberapa minggu yang lalu tentang masalah jam tangan Patek Philippe, gitu ya. Nah, apa hubungannya jam tangan Patek Philippe dengan kerajaan Allah? Kita hari ini mau Penginjilan. ngomong tentang penginjilan, gitu ya. Tentang masalah pekabaran Injil, evangelism, gitu ya, penginjilan. Dari kata bahasa Yunaninya adalah Evangelion. Evangelion, gitu kan. Nah, hari ini kita mau ngomong tentang penginjilan, atau lebih tepatnya adalah tentang menginjil di kantong-kantong Kristen. Dekolonisasi penginjilan bahkan. Atau seperti halnya kalau kita memancing ikan di kolam ikan orang lain. Itu di akuarium Gitu ya, orang. gitu ya. Memancing ikan di akuarium orang itu biasanya akan dapat gitu ya. Jadi bukan memancing ikan di laut, nggak gitu ya. Kita memancing ikan di kolam yang pasti akan dapat. Nah, hari Banyak aspek ya. Banyak aspek. Makanya kita mengangkat hal ini, yaitu tentang penginjilan di ranah yang sebenarnya mungkin udah nggak butuh penginjilan gitu. Nah, kita pengen mulai dulu nih. Kenapa sampai kita membahas hal ini? Karena ada ya adalah ya orang ya gitu ya. Oh iya ya, mungkin begini sih. Jadi kita tuh melihat kata penginjilan itu digunakan secara liar dan bebas. Termasuk ketika ada orang yang pelayanan ke Kampung lo. satu daerah 3T, terluar, termiskin, tertinggal. Salah satunya adalah daerah Sangihe, kampungku. Yang isinya semuanya Ya, besar orang 80% Kristen semua ya. lah. 80% lebih bahkan. Ya kalau datanya bahkan seharusnya lebih dari itu. Kristen, di mana kalau ke Sangir itu atau ke Tahuna atau ke daerah-daerah di Sangihe lah ya, berapa kilometer sekali akan ketemu ya, mungkin 1-2 kilometer udah ketemu gereja. Oke. Itu gereja lagi. Ke pasar-pasar orang pasti ngomongin ya kalau ada masalah darah Yesus ya atau apapun lah ya, menunjukkan darah Yesus. mau Yesus gitu ya kalau bahasa Sangirnya. Haleluya, Nah, haleluya. itu kan daerah yang sangat Kristen ya. Tapi kenapa sih orang ini pergi dan berkata bahwa Saya mereka sukses. pelayanan? Kemarin saya penginjilan di Pelayanan kampung. penginjilan ke Sangihe, ke tempat Sangihe. yang jauh sekali. Kalau tidak ada untuk Sorry, apa? Ketendang. Daerah yang susah dijangkau katanya. Untuk apa pergi ke situ kalau bukan untuk memberitakan kerajaan Allah? Dan the question is, kenapa kamu perlu penginjilan? Karena setauku gitu ya, sebagai orang Sangir di sini, orang Sangir, anytime ini tim itu akan datang, ya tidak perlu disebut siapa. Oke. Nah, sorry. 15-an. Dikat. Itu setiap kali mereka melakukan yang mereka sebut penginjilan, itu ternyata juga orang Kristen. Dan asumsi yang diberikan adalah banyak loh orang Kristen yang belum lahir baru. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah penginjilan ditantang apa segala macam, Maju, mau serius, maju, mau terima Tuhan Yesus. Maju. Men,
sampai 1000 kali pun ada orang tanya mau terima Yesus, orang sangir pasti maju. Bukan karena mereka belum terima Yesus. Ya kan, tapi karena mereka mau terus menerima Iya, Yesus. karena asumsinya gini. Kalau bahasanya bilang gitu, kalau misalnya seandainya orang itu nggak maju, ada bilang, oh kamu mau terima Yesus nggak? Terus nggak maju, pasti mereka pikir, Gila ya orangnya. Tamat apa? Madiri sih ya, maksudnya dia nggak mau. Ada transfer, nanti ada subtitlenya, tenang. Artinya? Nanti ada subtitlenya. Madiri sih ya, sama mau. Maksudnya orang itu nggak mau bertemu Tuhan Yesus, nggak mau menerima Tuhan Yesus. Oh. Kan itu logika publiknya. Iya, Sehingga iya, ketika ditanya mau terima Yesus, Ya masa kita siapa tolak yang gitu. nggak mau terima Tuhan Yesus? Siapa yang nggak mau bersama Tuhan Yesus? Siapa pasti maju. Ini nggak ada hubungan oleh mereka sebelumnya sudah terima Yesus atau enggak. Ini cuma bicara tentang justru ketika mereka maju, itu bukan menunjukkan bahwa mereka belum terima Yesus, justru menunjukkan bahwa mereka sudah terima Yesus. That's why they want it. Oh. Nah, ini sebelum kita lanjut nih ya gitu. Ini ada kisah juga gitu. Ini kisah nyata juga gitu ya. Dan kita melihatnya dalam perspektif kolonial gitu ya. Kenapa kita melihatnya dalam perspektif kolonial? Ada seorang hamba Tuhan senior gitu ya yang kebetulan kenal dengan gue dari 20 tahun yang lalu, seorang bule Australian gitu ya. Dari staff dari satu gereja yang sangat besar di Australia gitu ya. Dia ngomong gini, Tim, bahwa orang-orang di Indonesia Timur itu mereka tuh Kristennya tuh biasa aja, bukan Kristen yang lahir baru. Oh ya? Why? Karena kami mengadakan KKR itu ya di Indonesia bagian timur itu, dan setiap kali kita KKR di lapangan bola yang datang itu ribuan, kita tantang untuk lahir baru. You want to receive Jesus Christ as your personal Savior and Lord? Go in front. Ketika altar call dan yang maju itu ribuan. It means bahwa orang-orang Kristen di Indonesia yang di Indonesia Timur itu belum lahir baru. Mereka bilang seperti itu. Oke, jadi kita sedang mengkritisi sebuah penginjilan simplistik yang berpikir penginjilan sama dengan gua datang, gua memberitakan, lalu gua pulang di stadion, lalu kesuksesan penginjilan dari seberapa banyak orang yang maju altar call terima Tuhan Yesus. Yes. Sama satu lagi, menganggap bahwa Injil yang sudah diberitakan sebelumnya seolah-olah bukan penginjilan. Iya, karena tuh Udah nggak ada buktinya masih- apinya. Iya. Udah nggak Itu ada kan apinya. kacau ya. I mean like kenapa harus pakai kata penginjilan? Itu pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Apa itu penginjilan? Nah, Apakah penginjilan itu cukup preach the gospel selesai? Kan penginjilan itu kalau kita kembali ke dalam konteks dulu gitu ya, penginjilan itu kan ya memang sampai ke convert ya. Dan tapi kan yang bertobat akhirnya jadi Kristen itu kan adalah orang-orang yang tadinya nggak beragama, atau orang-orang yang agamanya berbeda gitu ya. Tapi kalau itu terjadi di dalam konteks kekristenan, bukankah ini sedang merendahkan karya Allah yang sudah dilakukan oleh gereja-gereja yang ada di situ? gereja-gereja yang udah nggak ada apinya itu tadi. Yang katanya sudah nggak ada apinya. Udah ratusan tahun tapi nggak maju gitu ya. Oh, jadi memang ada asumsi begitu ya. Kita harus penginjilan ulang karena gereja-gereja yang kita tahu ini kantong Kristen, kita tahu sudah banyak gereja, tapi kayaknya gereja-gereja ini tidak melakukan Injil atau menjalankan Injil dengan baik, maka harus kami datang menginjili, membakar kembali api karena mereka sudah di gereja tapi belum terima Tuhan Yesus. Betul. Makanya ada statement kan dari hamba Tuhan dari pihak yang sama dengan hamba Tuhan yang tadi di awal kita bahas adalah udah ngapain gereja-gereja ini? Ya kan pertanyaannya. Udah ngapain? Udah ngapain aja dia selama ratusan tahun? Nggak Kan secepat ini- gereja saya bertumbuhnya. Kan ini jadi pengecut ya. Mereka percaya bahwa mereka ini, aku cukup yakin percaya bahwa penginjilan itu harus conversion ya. Jadi orang itu harus akhirnya jadi Kristen, terima Yesus gitu kan. Tapi kenapa dilakukan di Kantong Kristen. kantong Kristen? Apakah karena lu takut ditolak di kawasan kalangan non-Kristen, dan you go ke tempat-tempat Kristen? Aman soalnya. Soalnya aman. Ya karena KKR pasti diberikan izin Ah, gitu ya. Konsistensi kan? Terus banyak yang datang gitu. Kalau memang lu memang KKR, kenapa nggak ke tempat yang non Kristen saja? Begitu. Dan mungkin kita Karena perlu memang nggak akan dikasih izin kalau KKR di tempat yang non Kristen. Aku ada beberapa notes sih Gitu gini ya. kan. Ini yang perlu di notes nih ya Bapak Ibu. Nah, gue yang Bapak Ibu nih gitu ya gitu. Makanya Coba saya deh sering minum ya. pikirin kalau misalnya seandainya memang yang namanya penginjilan itu adalah model KKR di lapangan bola, jangan salahkan kalau memang nggak dapet izin gitu ya. Gitu, karena coba deh dipikirin penginjilan dengan cara yang lebih baik daripada hanya sekedar untuk gaok-gaok di lapangan bola. Oke, let's be true about that gitu ya. Iya, dan aku setuju kok. Aku yang mengkritisi kenapa penginjilan sama dengan KKR ya? Dan Betul. aku tidak tahu dari kapan tiba-tiba ide KKR muncul, tapi pemikiran bahwa apa gara-gara dari Billy Graham kali ya. Cuma pemikiran bahwa kalau saya penginjilan, saya harus di stadion
dengan mengumpulkan orang-orang, lalu mendengar saya khotbah 30 menit dari mimbar, dan khotbah saya cukup powerful sehingga 30 menit itu bisa mengubah seluruh kehidupanmu, lalu kamu maju ke depan, kamu terima Tuhan Yesus, lalu tugas panggilan saya selesai. Dari mana ide itu ya? Ya, belum lagi ya. Aku sebelum kita jawab, maksudnya lebih banyak lagi persoalan. Belum lagi penginjilan yang disamakan dengan kolonisasi. Itu juga ada. Bahwa kalau gue bawa penginjilan dari negara maju, dari apa, mereka harus jadi seperti kita hidupnya. Itu kan juga ada. Oh iya. You know, gold, gospel, and glory. Zaman dulu kan bilangnya gitu. Zending sama misi. Karena sepanjang sepengetahuan saya nih ya, kalau kita melihat ke dalam sejarah penginjilan di Indonesia, semua misionaris yang berhasil tidak pernah memulai dengan KKR, tapi memulai dengan masuk ke satu desa, hidup seperti mereka, Contohnya No Manson ya. belajar Betul. bahasa mereka, Betul. mengadopsi budaya mereka, bahkan melihat diri mereka sebagai Orang lokal. orang Orang lokal. lokal. Lalu saya menanam gereja sedikit demi sedikit, mengajarkan melalui example contoh hidup sedikit demi sedikit, menjawab persoalan ketika budaya bertentangan dengan iman Kristen sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya gereja terbangun. Bukan saya datang KKR dan saya pikir selesai, karena bagi saya itu cara malas gak sih? Itu cara malas yang mengglorifikasi diri sendiri, karena saya di atas panggung dan kamu yang tidak tahu, sekarang kamu dengar dari saya yang sudah tahu, lalu saya pulang. Terus apa? Dan akhirnya kan kalaupun begitu ya, ada juga yang bawa penginjilan untuk membawa budayanya tertentu. Jangan-jangan ketika mereka bicara tentang, let's say, gereja Gemis gitu ya, Gemis ya, maksudnya gereja di Sangihe yang katanya mungkin ada asumsi bahwa sudah nggak bertumbuh. Kenapa nggak bertumbuh? Mungkin karena alasan pertama adalah kulturnya tidak seperti mereka yang bawa, tidak seperti mereka yang katanya penginjilan di wilayah Sangihe. Kulturnya mungkin berbeda. Karena kalau kita bicara tentang gereja suku atau gereja yang sangat immerse di dalam satu budaya, kayak Gemis gitu atau AKBP, itu kan antara gereja dan iman, antara gereja dan kultur itu sudah seperti bercampur aduk gitu ya. Jadi memang akhirnya mungkin ada asumsi bahwa gereja ini udah nggak ada lagi kekuatan atau udah nggak ada lagi udah Injilnya udah nggak murni. Karena dia sudah mengadopsi tradisi lokal. Mungkin ada kemungkinan Tapi begitu. kan memang harusnya begitu. Nah itu mentalitas kolonial sebetulnya. Iya, karena seharusnya memang gereja itu atau Harusnya immerse ke dalam immerse Betul. ke dalam kultur lokal. Tetapi kalau kita dari sudut pandang barat, orang akan pikir bahwa itu sinkretisme. Itu bahaya. Karena Betul. tidak lagi menginjilkan satu Injil yang murni. Padahal Injil yang murni itu ada Injil Barat, kan gitu. Injil Barat, Yesus, Iya, Yesus betul, ala betul. Da Vinci Iya, itu Yesus yang ala murni. Barat itu Nah, loh. menariknya kalau kita lihat ya tulisan-tulisannya misalnya si Edward Said gitu ya, Orientalism, dia mencatat bahwa di Mesir, di Palestina dan di daerah-daerah itu ya, Mesir biasanya. Dia mencatat bahwa si orang si kolonial Inggris gitu, British Empire, mereka tuh mencatat di dalam naskah-naskah mereka tuh mencatat begitu hiperbolis tentang masyarakat lokal. Masyarakat lokal itu separah itu, sebrengsek itu. Ya bukan berarti masyarakat lokal nggak ada salah ya, nggak benar-benar sepenuhnya baik. Tapi narasinya benar-benar dibuat sebegitu jahat, nggak sesuai dengan fakta masyarakat lokal seperti apa. Untuk menunjukkan apa? Mereka perlu menjadi seperti kita. Kita tuh datang sebagai savior untuk menyelamatkanmu, sehingga kamu ikut budaya kita, ikut nilai kita. Dan seringkali bertopeng penginjilan. Penginjilan yang sebenarnya sifatnya ekspansioner. Tapi kan ini bertentangan dengan penginjilan ala Paulus misalnya. Kalau kita lihat Paulus di Galatia, Paulus kan mengkritik satu pola. Dia mengkritik bahwa ada orang-orang Yahudi yang ke Galatia, ke jemaat Galatia, menginjil tentang Tuhan Yesus, tapi mereka tuh membawa gini, orang-orang yang non Yahudi harus hidup seperti orang Yahudi. Ya. Itu kan bukan, bagi Paulus itu bukan Injil. Itu sudah kulturmu yang kamu paksakan kepada orang-orang itu. Itu sudah Hiduplah, Yahudisasi. betul. Hiduplah sebagai orang Yahudi, bagi orang Yahudi. Tapi hiduplah sebagai orang Kristen yang tidak perlu budaya Yahudi. Kita bahkan, senang ke Yahudi-Yahudian. ya, itu juga paradoks. Kita ngomong Ironi. shalom. Dan itu kan terjadi ya. Maksudnya Paulus bilang bahwa yang penting iman Kristen tuh kalau kita baca secara hati-hati si Galatia itu diterjemahkan loh dalam konteks si orang-orang pagan, orang-orang non-Yahudi. Maka iman Kristen itu harus menjadi iman yang diterjemahkan ke dalam konteks budaya, bukan mengyahudikan orang lain.
kalau dalam konteks sekarang mungkin bukan mengyahudikan tapi westernisasi. Atau Tiongkokisasi. tergantung lu datang dari gereja yang seperti apa nih gitu kan ya. Atau maaf nih ya, reformisasi. Aduh, maafkan saya gereja reform, tapi Anda sangat mengkultuskan reform dan Calvinis to the level bahwa kalau bukan Calvin bukan Kristen. Betul. Gereja reform tapi nggak direform, nggak direformasi. Iya. Dan mungkin itu akarnya kali ya. Karena akhirnya gini, daripada Anda penginjilan ke kantong Kristen, kenapa tidak membantu gereja-gereja Kristen di kantong Kristen sih? Kenapa tidak ada semangat sesama saudara saya yang mungkin punya resource membantu gereja-gereja di sana untuk bertumbuh di dalam kultur mereka? Susah, nggak mungkin karena mereka merasa gereja di sana sinkritik. Kecuali betul mereka mau mengkolonisasi bahwa oke, gereja gue harus masuk ke sana karena gereja gue yang paling benar, lebih benar. Gerejaku lebih benar dan daripada itu gerejamu. Berarti kan di balik penginjilan ada sebuah asumsi. Betul. Iya betul. Padahal Iya. waktu itu Pastor Vinky pernah bilang bahwa yang dibutuhkan gitu ya, misalnya kalau correct me if I'm wrong gitu, bahwa di Sangihe mungkin orang lebih butuh tentang pemuritan. Betul. Gimana caranya agar kita bisa bertumbuh terus mengenal sesuatu yang lebih baru. Oke lah, seperti Atau tadi dibilang. pengelolaan Betul. laut. Ini kan satu daerah yang tadi katanya 3T tadi kan, yang terluar, apalagi tertinggal, terbelakang gitu kan. Ya benar. Tertinggal, termiskin gitu ya. Nah, ini kan ada daerah-daerah yang butuh gitu ya pemuritan tentang bagaimana bisa mengelola kehidupan, gak cuma tentang kehidupan kerohanian, tetapi kehidupan sehari-hari, misalnya dalam dunia bisnis, dalam dunia dagang dan sebagainya. Kalau gerejamu itu pintar dalam hal itu, ajarin mereka memuridkan di situ. Tapi kalau kamu cuma cerita lagi tentang Yesus lagi dengan Yesus yang perspektifmu bahwa Yesus yang kuberitakan adalah Yesus yang lebih benar. Come on, man. Ini adalah orang-orang yang sudah turun-temurun Kristen. Betul. Yang dianggap gak punya api. Kan konyol gitu. Berarti orang itu berpikir bahwa iman Kristen itu hanya sebatas nama Yesus. Atau khotbah atau hal-hal yang religious code. Padahal kalau kita bicara tentang iman penginjilan yang utuh, itu meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Bagaimana mereka bisa memperlengkapi supaya orang Sangir itu bisa lebih mengelola hasil lautnya dengan lebih bertanggung jawab, lebih akhirnya kemiskinan berkurang. Gerejanya nggak mabuk-mabukan setelah ibadah gitu ya, nggak balik meja ya. Terus. Dan kalaupun mabuk-mabukan yang tidak anarkis gitu ya, dan tidak merusak keluarga atau akhirnya habisin duit ke situ. Yang hal-hal yang nilai-nilai yang lebih utuh lah. Dan itu kan tidak mungkin kamu datang sekali terus selesai. Betul, nggak mungkin ditumpangin tangan dalam nama Yesus. Abis itu yang tadinya suka anggur, abis itu jadi nggak suka. Yang suka rokok jadi nggak suka gitu kan? Karena kan kita hidup di dalam satu ilusi bahwa metamorfosis ini gitu ya, metamorphose itu di dalam Roma pasal 12 itu yang katanya metanoia itu perubahan 180 derajat. Dan seolah-olah bahwa ke pemikirannya adalah 180 derajat itu terjadi perubahan saat itu juga. Kan, itu proses dan itu sebuah Yang perjalanan. suka ngerokok jadi pahit mulutnya, jadi nggak suka Aku rokok. ambil contoh begini deh. Gitu. Padahal kan pelan-pelan perubahan itu. Aku ambil contoh begini. Kan ada satu kampung di sana gitu ya, dapat bantuan berapa M. Apa yang terjadi dengan bantuan itu? Semuanya beli motor, ngojek. Dan siapa yang jadi tukang, yang kalau semua punya motor, akhirnya semua nggak bisa ngojek. Karena semua punya motor. Kan? Nggak butuh ojek ya. Tapi kan sebenarnya itu bisa, modal itu bisa dipakai untuk pengelolaan sesuatu banyak hal, banyak yang bisa dikelola. Betul. Kenapa gereja tidak masuk ke situ? Iya, dan akhirnya kita kan jadi mengkritisi juga pemikiran simplistik dan sempit dari penginjilan bahwa tugas saya hanya memberitahukan Injil atau Kristus dan tugas saya berhenti ketika kamu jadi orang Kristen, that's it. Tidak betul-betul masuk ke dalam kehidupan dan mengubah kehidupan. Itu bukan bagian saya. Bagian saya cuma rohani. Selama lo ke gereja selesai. Hidup lo mau berantakan kayak gimana bukan bagian gua. Apalagi bagian gua yang cuma datang KKR, men. Bagian gua cuma 3 hari selesai pulang. Dimuliakan sekalian jalan-jalan lah. Dimuliakan jalan-jalan. Tinggal di hotel yang bagus. Gue tinggal gitu ngomong ke jemaat, uang lu yang gue kasih ini udah gue pakai buat misi. Kasih presentasinya. Jangan-jangan daripada gue merasa bersalah ada uang misi tapi mau kemana? Tapi ini ya, Bapak Ibu, KKR itu mahal banget. Mahal, men. Apalagi kalau dibayar pakai diamond. mahal. Tapi KKR itu mahal banget loh. Untuk izin, untuk sewa, untuk makanan, untuk berhari-hari gitu. Hanya untuk 40 menit itu menghabiskan uang yang banyak sekali. Yang sebenarnya lebih baik diberikan kepada gereja-gereja lokal. Atau kalau dia betul-betul mau, church planting lah. Church plant. Betul. Plant your church there.
gitu kan. Kalau lu merasa gereja lain nggak cukup ya church planting. Iya, church planting gitu. Karena misi itu akan selalu kurang uangnya. Oke, KKR itu akan selalu kurang uangnya. Yang paling aman adalah kalau misalnya saudara merasa bahwa hamba Tuhan atau gereja-gereja merasa bahwa gerejamu itu lebih hebat, bisa mengelola ini lebih bagus gitu. Plan your church there. Kalau nggak itu satu tempat pergi itu miliaran loh. Karena mau bawa sound system kan Mobilisasi segala macam, itu mobilisasi kan pakai- logistiknya dan sebagainya itu mahal itu. Pasti pakai ekspedisi, belum lagi orang yang datang. Walaupun mereka bilang sih mereka membiayai sendiri gitu ya. Tapi kan rugi, kenapa membiayai sendiri untuk sesuatu yang dampaknya tidak lebih besar daripada lu datang di situ dan tertanam di situ. Iya, setuju. Dan atau kalau tidak Bapak Ibu, saya lempar satu ide deh. Kenapa nggak penginjilan sama dengan adopsi kampung sih? Sejahterakanlah satu kampung yang 3T itu. Nah, Bermiliar-miliar itu untuk penyuluhan tentang kehidupan, tentang pekerjaan, tentang bagaimana mengelola laut. Itu tuh bisa akhirnya long lasting lebih daripada 3 hari. Yang udah setelah itu nggak ada apa-apa. Atau jangan-jangan memang nggak mau proses, atau emang nggak Memang. bisa, Panjang. nggak mampu. nggak mau menikmati proses, nggak mau melewati proses, maunya cepat dan merasa at least rasa bersalahnya udah selesai. Iya, karena saya sudah melakukan kewajiban saya dan KKR itu kan keren. Maksudnya gini lah. Keren, betul. Pusatnya tetap saya yang di atas mimbar dan ngomong Betul. menyampaikan kan. Dan fotonya, publikasinya, ya kalau itu bagian motivasimu bertobat deh. Iya. Nah, yang penting juga adalah kita perlu untuk belajar melihat kepada satu long shot gitu ya. Satu pandangan yang jauh gitu ya. Saya pikir di dalam kisah Perjanjian Lama itu bagus banget ketika Tuhan seolah-olah mengatakan kepada Daud gitu bahwa bukan kamu yang akan bangun bait Allah ini. Gitu ya gitu. Jadi seolah-olah bahwa yuk kita coba lihat satu long view. Kalau misalnya kita adopsi kampung, tadi disejahterakan kampungnya, long view, bukan kamu loh yang nikmatin hasilnya, gitu kan? Mungkin namamu juga nggak akan kedengeran hari ini, gitu. Tetapi kita akan melihat anak-anak yang di situ yang bertumbuh mengasihi Tuhan, pendidikan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik dan sebagainya. Itu satu long view, dan itu mungkin yang tidak dipikirkan oleh banyak orang. Kenapa? Karena pengen tadi. Yang penting gua tenar. Yang penting Betul. kreditnya Yang penting hari balik ke ini, aku, iya. hari ini kita mesti bungkus, kita mesti wrap up hari ini. Harus ada konversi iman hari ini. Nah, ini mendatangkan masalah kedua. Selain dari memancing ikan di kolam yang udah penuh dengan ikan tadi, yang kedua adalah penginjilan ini harus konversi iman. Ini masalah juga loh, gitu loh. Bahwa penginjilan itu nggak sah kalau nggak ada yang bertobat. Penginjilan tidak ada tidak ada hasilnya kalau tidak ada orang yang menyatakan bahwa saya tadinya seorang yang non Kristen, sekarang saya menjadi Kristen karena Tuhan Yesus menyentuh saya dan Konversi. sebagainya. Pertanyaannya perlukah konversi iman? Gitu. Nah, Perlukah ini jadi konversi iman secara instan maksudnya? Ya. Karena kan dia pengen lihat. Iya. Nah, gitu kan? Karena gini, kalau pertanyaan perlukah konversi iman, saya akan bilang perlu. Tetapi konversi iman tidak terjadi dalam 3 kali KKR kamu maju ke depan terima Tuhan Yesus. Konversi iman terjadi ketika dia melihat Injil hidup di dalam cara si misionaris ini tertanam, lalu bagaimana dia menanamkan budaya baru, barulah akhirnya dia melihat dan terjadilah konversi iman. Karena kalau tidak ada konversi iman sama sekali, kita juga tidak bisa bilang ini sebuah penginjilan, in my opinion. Tetapi yang salah adalah pemikiran bahwa konversi iman terjadi secara simplistik, kamu maju ke depan terima Tuhan Yesus, atau harus terjadi instan di saat itu juga dengan cara seminimal mungkin KKR. Dan seringkali konversi iman itu menurutku ya, kalau kita bicara konversi iman, hati-hati dengan institusionalisasi, bahwa akhirnya orang itu mengadopsi budaya yang baru, budaya orang yang memberitakan hidup seperti itu, lalu dia kemudian terputus dari komunitasnya. Akhirnya dia punya budaya sendiri, dia punya iman sendiri, punya agama sendiri. Ya, menurutku itu bukan konversi iman yang tepat. Konversi iman yang tepat adalah begini. Ketika akhirnya dia bertemu, dia menyadari bahwa ada Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Lalu kemudian bagaimana dia hidup, maka si misionaris itu seharusnya dan sebaiknya dia tidak memaksa, tidak kemudian menjadikan orang ini sebagai orang yang akhirnya mengadopsi budayanya dia, tetapi menuangkan iman Kristen itu di dalam konteksnya dia. Konteks orang yang menerima Tuhan Yesus tadi itu kan proses yang lebih ke gini. Akhirnya Yesus itu menjadi diterima bukan karena alasan agama, religius, bukan alasan masuk neraka atau enggak, tetapi alasan karena dia menyadari ada satu keindahan dari kehidupan Kristus, kehidupan Allah Kristus, dan akhirnya aku mau hidup seperti dia, seperti Yesus. Bahkan sekalipun akhirnya dia tidak sampai pindah agama,
Bahkan ya, kalau aku lebih ekstrim ke situ, tidak harus sampai pindah agama, tetapi dia menyadari bahwa ada pribadi yang begitu mengasihi dirinya dan indah sekali hidupnya, hidup memberi diri kepada orang lain, dan dia mau hidup seperti Yesus hidup. Betul. Itu lebih utuh. Sehingga konversi itu terjadi bukan dari satu apa yang namanya kalau dalam dunia teologi kita ya, kadang-kadang suka lupa gitu. Bahwa kita tidak datang atau orang-orang ini tidak datang dengan bilang bahwa kamu semua orang berdosa, kamu butuh saya. Gitu, kamu butuh Tuhannya saya. Itu kan seolah-olah bahwa ini adalah penginjilan yang paling mudah. Iya kan gitu. Kamu orang berdosa, kamu pasti akan binasa kalau kamu nggak terima Tuhannya saya. Rather than gitu, daripada hal itu adalah ini saya punya Tuhan. Tuhan saya adalah Tuhan yang membangun satu dunia. Tuhan saya melibatkan kamu untuk terlibat di dalamnya. Ketika kamu terlibat di dalamnya untuk mengikuti langkah kaki Kristus, maka gitu seseorang bisa mengikuti Kristus sekalipun bahwa dia itu tidak menjadi Kristen. Betul. Dan akhirnya begini, kayak misalnya Paulus ketika dia bicara di Kisah Rasul tentang Allah yang tidak dikenal. Akhirnya Tuhan itu kan Tuhan yang bukan harus jauh dari konteks masyarakat. Tuhan itu mungkin sudah somehow mereka sudah glimpse dan akhirnya tetapi belum terartikulasi siapa dia. Ya. Tapi sehingga kekristenan itu membawa artikulasi terhadap pribadi itu. Jadi bukan tentang budayanya siapa, prakteknya siapa, atau atas nama siapa, tapi diterjemahkan ke dalam konteks yang sudah ada sebenarnya dari konteks masyarakat. Sehingga begini, iman Kristen itu tidak menjadi satu hal baru yang baru muncul, tetapi sesuatu hal yang baru baru disadari ada ternyata. Ya. Karena kita harus percaya begini, bagiku pewahyuan itu umum. Iman Kristen, inkarnasi Yesus terlalu besar untuk ditampung hanya di dalam konteks kekristenan. Allah itu terlalu besar untuk tidak bisa dikenali di budaya manapun. Maka Allah itu terlalu besar sehingga dia pasti dikenali. Betul. Dengan konteks tertentu. Sehingga iman Kristen itu menolong pengenalan itu terhadap apa yang sudah dimiliki. Bukan sama sekali baru. Iya, iya. Maafkan saya kalau ini akan mengecewakan kaum Injili gitu ya. Karena bagiku tapi ini menarik. Ini yang sambil tadi Pastor Vicky ngomong, saya jadi mikir gitu ya, dan saya menemukan ketika di studi saya ketika bicara tentang gereja dan masyarakat pluralis, itu ada dua pendekatan, yaitu adalah creation theology dan redemption theology. Dan kaum Injili itu menggunakan redemption theology. Gitu seperti yang tadi saya. Revelation ya. Redemption itu seperti redemption theology ini adalah bahwa you need my God. Ya, kamu berdosa, kamu gimana pun juga, kamu udah pasti berdosa, kamu udah pasti binasa, kamu gak bisa menyelamatkan dirimu, you need my God, gitu ya. Yang creation itu revelation. Iya, revelation gitu kan, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya, melibatkan kamu di dalamnya, gitu ya, bahwa ini adalah satu cara yang lebih baik bagi kamu untuk hidup. Ya. Gitu. Tapi ini kan pembahasan sudah lebih mendalam kepada teologi penginjilan itu sendiri kan. Tetapi bahwa akhirnya teologi penginjilan ini hanya bisa dijalankan di dalam cara penginjilan yang imersif. Betul. Tidak mungkin terjadi dalam cara penginjilan yang KKR. Betul. Gitu. Maka kita harus mulai berpikir misalnya gini, kalau yang menyukai KKR ya orang Kristen. Iya. Ya kan itu yang menyukai KKR ya orang Kristen. Yang datang KKR orang Kristen sih. Setuju sih. Betul. Mungkin kalau dalam konteks Amerika enggak, mungkin juga enggak, masih karena mereka punya satu golongan yang disebut the unchurched. Di Indonesia nggak ada orang yang disebut di unchurched. Semua orang setidaknya di KTP-nya ada agamanya. Setiap orang di Indonesia itu ya lahir dengan agama. Dan tidak ada, kasarnya tidak ada orang yang tidak beragama. Kalau di Amerika gitu kasarnya itu masih ada ruang untuk the unchurched itu sendiri. Tapi saya yakin juga di Amerika kalau dibuka KKR Stadion yang datang juga orang-orang Kristen sih. Orang-orang non Kristen juga kayaknya tidak akan enggak juga loh. Enggak juga loh. Banyak gereja-gereja yang gereja-gereja yang mega church itu sebenarnya mereka itu kan membuka diri kepada orang-orang yang unchurched itu. Dan it actually works over there. Tetapi kalau kita di sini gitu, berapa banyak yang datang KKR yang non Kristen? Ada, tapi nggak banyak. Unchurched itu dalam arti gini kan, karena mereka adalah orang Amerika, mereka sudah lahir dengan dalam agama kekristenan, tapi budaya Kristen. Mereka meninggalkan kekristenan kan. Iyalah. Gitu. Lalu akhirnya di KKR ada ibadah seeker sensitif itu kan. Iya, gitu. di mana tapi kan mereka bukan totally asing dengan kekristenan, tapi mereka sudah meninggalkan dan sekarang mereka ingin dijangkau kembali, right? Enggak juga, ada juga yang memang asing dengan kekristenan. Gitu. Oke. Tapi kan budayanya orang Barat setidaknya adalah budaya yang kekristenan.
kultur Kristen. Masih ada kultur Kristennya gitu. Tetapi kalau di Indonesia yang percayalah bahwa yang datang KKR, yang senang KKR adalah orang Kristen. Dan kalaupun misalnya aku punya teman-teman yang Muslim gitu ya, yang akhirnya jadi Kristen dan sempat interaksi kenapa akhirnya jadi Kristen, ya cuman merasa kayak ya kayaknya nggak apa-apa. Dalam tanggapanku gini, yang aku tangkap adalah ya memang gue hidup sehari-hari dengan orang Sangir yang mayoritas Kristen. Jadi ketika jadi Kristen tuh kayak nggak bukan something new. Ya. Dan keluarganya banyak juga Kristen karena memang udah begitu. Jadi kayak akhirnya kalau kita bilang mereka convert itu jadi convert ke Kristen itu bukan karena KKR, Iya. tapi karena kehadiran gemis di situ. Yes. Itu. Jadi keseharian itu menjadi penting. The immersion of the local church itu menjadi sangat penting dibandingkan dengan KKR yang diusahakan. Apalagi KKR ini seperti yang tadi gitu. Gereja A bikin KKR, gereja B bikin KKR, dan yang ini yang saya katakan sama pendeta bule tadi. Saya bilang bahwa in the eastern part of Indonesia dalam setahun itu mungkin tuh ada 12 kali KKR atau lebih. Oke. Itu setiap bulan ada pendeta bule datang dan dia melakukan tantangan yang sama untuk maju ke depan dan terima Yesus. Dan mungkin setiap bulan orang yang sama datang dan orang yang sama maju ke depan untuk terima Yesus, gitu kan? Dan Dia lagi. walaupun bukan membela gereja lokal udah pasti sempurna, enggak. Tapi iya. lebih ke konteks kita itu adalah kenapa perlu penginjilan. Mungkin perlu diganti nama kali ya kalau begitu, cuma datang sekali penyegaran kayak refresh atau apa gitu ya. Jangan pakai kata-kata yang mengandung unsur merendahkan kerja gereja yang sudah ada di situ. Ya. Ataupun merendahkan orang-orang di situ, seolah orang di situ barbar. Ya, itu Ya kan? Kan orang pikir di situ barbar. pagan semuanya. Pagan. Kalau nggak hidup secara gaya orang Eropa atau orang Amrik yang Western banget, seolah-olah orang di situ primitif. Primitif, Itu kan barbar semuanya. Itu kolonisasi itu. Kolonis. Nah, itu Dan jangan lupa bahwa penginjilan itu dipakai di dalam itu berkelindan dengan kolonialisasi sih memang waktu zaman kolonial Belanda. Nah, ini membawa kita pada poin yang ketiga. Gitu, bahwa sebenarnya lalu bagaimana kalau kita bicara tentang satu penginjilan yang postkolonial, gitu ya, gitu. Apa sih gitu kan gitu? Bagaimana sih kurang lebih caranya? Karena apa? Karena boleh dikatakan semua nih ya, hampir semua gereja-gereja besar yang melakukan penginjilan atau KKR di daerah-daerah kantong-kantong Kristen itu semua sebenarnya caranya itu cara kolonial. Betul. Gitu. Dan tidak ada yang nggak ada yang bersedia untuk melakukan yang berbeda daripada itu, gitu ya. Nggak ada yang berani untuk let's plan the church, gitu ya. Mari kita tanam satu gereja di sini yang benar-benar bisa memberikan satu nuansa yang berbeda, nuansa kerohanian sehari-hari, nuansa untuk gereja yang untuk berpihak pada orang miskin. Tapi hanya sekedar orang-orang kaya yang punya duit dan berbicara tentang orang miskin tanpa pernah peduli tentang orang miskin sebenarnya, kan gitu. Kalau Ya. menurutku gini loh, kalau ditanya, oke, jadi apa yang harus dilakukan? Sebenarnya dilakukan para misionaris dulu ketika datang ke Indonesia bagiku sudah tepat. Kehidupan yang imersif gitu. Dia Sampai dengan hari ini lah. Iya. Yang melakukan ini. Misalnya kayak Jim Yost di Papua gitu kan. Iya. Dia tinggal di sana kan. datang, dia sadar lah dia itu orang asing, tapi dia datang menanggalkan atribut keasingannya dan betul-betul hidup seperti orang lokal. Dan itu yang pertama kali dilakukan. Dia tidak ngomongin Yesus dulu, tidak datang as a savior, datang as a friend that want to live like you. Lalu di dalam kehidupan yang imersif, di dalam kehidupan yang bersama dengan orang lokal, di mana kadang-kadang orang lupa dia kulit putih saking samanya dengan semua bahasanya, barulah dia menunjukkan cara hidup yang berbeda, barulah dari cara hidup yang berbeda dia mengenalkan inilah Tuhanku. Gitu. Tetapi itu kan penginjilan yang menjadi sahabat dulu itu yang nggak ada di kita sekarang gitu. Yang ada adalah betul kalau ngomongin kolonisasi adalah saya datang, saya lebih hebat darimu, Tuhan saya lebih hebat dari Tuhanmu. Sini saya buktikan dalam 30 menit KKR bagaimana cara Tuhan saya lebih hebat dari Tuhanmu. Sini saya demonstrasikan kuasa Tuhan dengan menyembuhkanmu yang jelas dukun-dukun lu nggak bisa, and that's it. Gitu. Seperti Elia Betul. gitu ya. Elia. Maka mental seorang misionaris kalau dia mau menghindari kolonialisme, agenda kolonialisme di dalam sebuah penginjilan harus berangkat dari jangan berpikir bahwa saya ini pemilik kebenaran dan kamu itu objek. Iya. Dan kamu itu tidak punya kebenaran. Saya membawa kepadamu kebenaran, maka kamu harus menerima ini. Saya yang tahu kebenaran itu. Maka kamu hanya sebagai penerima pasif gitu ya. Kamu tidak punya apa-apa, semua budayamu itu keliru, maka aku akan menggunakan segala cara supaya kamu menerima. Akhirnya kalaupun dia mencoba imersifnya munafik. For the sake of supaya nanti
diterima, mentalnya udah sama nih, mentalnya udah salah dari awal. Oh, yang lokal itu kacau, yang lokal itu nggak benar. Itu kan tulisan-tulisan kolonialisme begitu semua ya, agenda-agendanya. Selalu melihat yang lokal itu sebagai yang perlu ditolong dan saya sebagai savior. Itu dulu nih. Sehingga begini, ketika dia tidak berpikir bahwa saya tahu paling benar, saya hanya pengen hidup seperti Yesus dan saya tahu Yesus itu begitu indah, begitu beauty hidupnya, begitu penuh dengan kasih, maka saya membawa kasih ini kepadamu. Saya pengen kamu tahu, kamu komunitas lokal, saya pengen kamu tahu bahwa ada loh si kasih itu. Ini bukan soal saya benar atau saya salah. Ada si kasih yang mau saya kenalin. Dan karena dan akhirnya dia perlu melihat, perlu ada mental melihat bahwa yang lokal itu punya keindahannya. Yang lokal itu punya kebaikannya. Sang lian itu tidak totally, tidak hanya sebatas objek yang perlu saya memperkenalkan tentang Yesus. Sang lian itu punya nilai-nilai indah yang sebenarnya kalau saya bawa Tuhan Yesus, mereka mungkin sudah menghidupinya tetapi tidak mengenalinya. Sehingga akhirnya terjadi interaksi yang equal antara lokal dengan yang dibawa. Karena kalau tidak terjadi equal, yang dibawa menguasai yang ini bukan penginjilan. Ini kolonialisasi. Akhirnya lokal dipaksa menerima apapun termasuk budaya si pembawa Injil, which is budayanya nggak netral. Dia pasti punya budayanya masing-masing. Tapi kalau dia melihat dari kesadaran bahwa pasti ada yang baik, pasti ada keindahan, pasti ada kebenaran yang sudah dimiliki oleh si komunitas lokal, walaupun ini tidak berarti buta mengatakan bahwa komunitas lokal itu sudah pasti baik kan. Kalau misalnya budayanya makan orang ya kita harus mendekonstruksi gitu ya. Cuman maksudnya at least akhirnya terjadi interaksi yang equal. Ya. Kan akhirnya terjadi sebuah penerjemahan, bukan saya membawa Yesus versi saya, tapi Yesus versi wajah Yesus di dalam budayamu. Betul. Gitu. Bukan akhirnya saya harus jadi orang barat karena Yesus adalah Tuhannya orang barat, tapi Yesus yang sangat Indonesia, Yesus yang sangat Jawa, Yesus yang sangat Chinese gitu. Yesus yang akhirnya Tuhanku bukan Tuhanmu yang kuadopsi. Ya, sebenarnya kan di situ kita menemukan perbedaan yang sangat ekstrim antara kekristenan dengan let's say saudara-saudari kita Muslim. Karena kita percaya bahwa Alkitab kita mau terjemahkan ke dalam bahasa lokal. Kita percaya penerjemahan Alkitab itu sebenarnya kita percaya bahwa iman Kristen adalah iman yang terus diterjemahkan ke dalam konteks lokal, bukan iman yang membawa si lokal itu untuk ke aslinya gitu ya. Gak mungkin ke barat-baratan, enggak. Sedangkan saudara-saudari kita mungkin lebih bertahan dengan Arabisasi kan. Mungkin begitu ya, tidak bermaksud untuk menyinggung, tapi at least dari situlah kita tahu bahwa kekristenan itu harus dituangkan. Maka lebih masuk akal misalnya gerakan NUI gitu ya. NUI itu sangat menerjemahkan ke dalam konteks Nusantara. Kenapa tidak kekristenan menjadi Kristen Nusantara? Dan itu kan sudah cukup terjadi di gereja-gereja lokal. Kalaupun gereja lokal itu perlu dibantu untuk, maksudnya gini, gereja lokal itu kan punya masalah, misalnya gemis itu sangat masuk ke dalam kultur Sangihe gitu ya. Apakah perlu dibantu? Perlu. Tapi untuk paham konteksnya apa, kamu perlu duduk dengan mereka untuk tahu masalahnya apa. Aku bisa berkata bahwa masalah yang muncul adalah karena terlalu banyak kekristenan, semuanya Kristen, akhirnya sudah mulai ke dalam jatuh ke agak berpolitik gitu ya. Di dalam gereja sudah sangat organisasi banget pendekatannya, cara hidup bergerejanya. Nah itu perlulah kita membantu untuk mengarahkan. Tapi kan masalahnya harus duduk di situ sebagai orang di situ baru tahu. Aku bisa bicara apa masalah gemis karena aku orang gemis, walaupun memang secara kepentingan bukan di gemis lagi. Tapi itu budaya kulturku yang aku sangat tahu banget, sangat dekat banget dengan diriku. Ini siapa orang luar mau datang ngomong? Ya kan? Jadi supaya kita tahu masalahnya apa, perlu immerse di dalam realita itu. Satu immersive gitu ya, satu immersive evangelism gitu ya. Betul. Oke, baik. Jadi dari percakapan hari ini kita melihat bahwa ternyata penginjilan itu harus imersif. Nggak mungkin penginjilan itu cuma sekedar KKR lagunya keren, lightingnya bagus gitu, dan ada pertobatan di situ. Dan nggak mungkin ada pertobatan atau ada pertobatan yang tidak digembalakan. Well, kita nggak mungkin melepaskan yang namanya pertobatan atau penginjilan, anggaplah penginjilan dengan penggembalaan. So, again dari Reformasi Liturgi Church kita mengajak semua teman-teman seperti ini. Yuk kita mendayagunakan bahwa penginjilan itu ataupun apapun yang kita mau gunakan terminologinya, yuk kita nggak cuma sekedar ngomong tentang siapa Yesus, nggak cuma sekedar buang-buang duit untuk mission trip,
untuk pergi jalan-jalan sebenarnya, ngomongnya mission trip gitu. Tapi yuk kita coba bagaimana kita bisa menyejahterakan masyarakat setempat di mana kita pergi. Dan itu nggak mungkin cuma dilakukan dalam waktu 3 hari atau seminggu, Yes. gitu ya. Kalau misalnya gereja-gereja ingin menanam gereja di situ, pastikan bahwa orang-orang di sekitar itu tahu Yesus itu nggak cuma sekedar apa yang saudara ucapkan, tetapi melihat kepada Yesus yang sanggup untuk mengelola tanah yang gersang ini menjadi satu tempat yang berbuah, mengelola laut yang tidak terkelola ini menjadi satu hal yang menguntungkan bagi masyarakat. Karena kata kuncinya pada akhirnya penginjilan tidak mungkin dilepaskan dari kemenangan. Penginjilan nggak mungkin dilepaskan dari kesejahteraan, dan itu ya yang saya pikir perlu kita lakukan. Ya, penginjilan harus utuh. Yes, okay, we are deal with that. Thank you very much for watching, gitu ya. Next time kita bahas Kita pluralisme bahas agama. tentang hal-hal yang lebih seru lagi. Oke, God bless everybody. God bless. Bye. You Talks, percakapan sumbang.